Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore teman-teman. Untuk teman-teman ya yang telah menonton video saya, mudah-mudahan disehatkan selalu dan digampangkan rezekinya, amin ya robbal alamin, teman-teman. Untuk sore hari ini seperti biasa kita konten tentang ini ya, kasih makan sore hari ya. Kebetulan untuk sore hari ini hujan teman-teman tuh ya. Oh, hujan guys, hujan ya. Jadi untuk sore hari ini seperti biasa ya, kita memberikan pakan hijauan, yaitu adalah hijauan dari rumput teman-teman ya. Seperti biasa yang saya lakukan biasanya kasih makannya menggunakan silase dari pakcong ya. Untuk hari ini lagi melimpah pakcong ya, karena kemarin dapat satu mobil ya, alhamdulillah masih ada tuh di Pelaterbek, dan di tong juga masih ada. Nih kemarin dapat satu tong tebun jagung ya, yang sisa 2 tong itu pakcong semua, dan yang ada di Pelaterbek juga pakcong teman-teman. Nah jadi untuk sore hari ini buat konten kasih makan domba pada sore hari itu menggunakan hijauan ya teman-teman. Jadi kita mau bahas tentang perpakanan, yaitu adalah pakan dari hijauan, dan yang saya lakukan di kandang saya teman-teman ya, di kandang tani ya. Masuknya ini saya kandang tani teman-teman, karena belum punya kandang yang besar dan kapasitas dombanya masih sedikit. Nah ini lagi hamil guys tuh, alhamdulillah. Nah ini si Minggu usia 3 bulan nih. Nah, si gemoy, ini gemoy teman-teman tuh, teman-teman bisa lihat ya, si gemoy F1 Dorper teman-teman tuh. Oh ini indukannya tuh, lagi makan hijauan teman-teman ya tuh. Jadi seperti ini ada 2 karung tadinya teman-teman tuh, jadi sudah saya kasih ya, udah mau habis. Tadi ngarit teman-teman ya, ngarit juga dekat di situ, di dekat rumah. Karena untuk saat ini lagi musim penghujan, jadi untuk musim penghujan itu rumputan sangat melimpah. Dan ini juga di sebelah rumah saya nanam pakcong dan odot teman-teman ya. Ini adalah ala kadarnya teman-teman tuh, ada ayam ya, jadi kurang produktif teman-teman ya. Jadi ada yang pendek, ada yang tinggi ya, karena memang dimakanin terus ya tuh. Ini kerjaan ayam nih teman-teman tuh ya, tadinya banyak nih cabang-cabangnya tuh, jadi nggak beres ya teman-teman. Jadi ketika memang kita nanam odot di permukiman, jadi hamannya itu adalah ayam teman-teman ya, ayam, jadi kurang produktif. Sebaiknya nanam lahan pakcong atau mungkin odot ya, mungkin di lahan kebun atau sawah teman-teman ya. Ini kita lanjut lagi ke sini, ke kandang yang kita kasih makan. Ini kemarin saya ngarit ya teman-teman, ini kemarin saya ngaritnya. Jadi kita bahas tentang pakan, yaitu adalah pakan dari hijauan ya teman-teman. Kenapa saya kasih pakan hijauan? Karena memang kenapa nggak kasih silase rutin ya, tidak jadi masalah ya, kasih silase pun dan dikasih hijauan juga nggak jadi masalah kalau dombanya. Kalau menurut saya ya, ketika teman-teman mempunyai domba di bawah 10 ya, kemungkinan lebih baik ngarit teman-teman ya. Tapi apabila teman-teman mempunyai dombanya banyak, sekitaran 20 ekor ke atas, itu lebih baik silase ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan silase? Karena untuk silase itu adalah karena kan saya orang kerja teman-teman. Jadi ketika memang saya malas ngarit ya udah ada silase. Nah ini lagi senggang waktu aja ya, tidak ada aktivitas di sore hari, jadi saya ngarit teman-teman. Nah udah mulai hujan gede teman-teman ya. Jadi ini adalah aktivitas ketika sore hari saya ngasih makan teman-teman ya. Jadi tidak jadi masalah ya ketika teman-teman mau beternak. Gimana untuk segi pakannya ya, kalau misalkan teman-teman waktu senggangnya banyak ya, lebih baik ngarit teman-teman ya, ngarit ketika kita mempunyai domba di bawah 10 ekor. Tapi ketika teman-teman
mempunyai 10 ekor ke atas atau mungkin 20 ekor ke atas, ya disarankan pada saat beternak itu teman-teman harus menyiapkan bak pakan, yaitu dari rumputnya macam-macam, entah dari pakcong, entah itu dari odot, entah itu dari segala jenis rumputan gitu teman-teman ya. Tapi balik lagi ke tergantung dari kapasitas teman-teman, jadi kesanggupannya seperti apa. Ketika teman-teman mau mulai beternak, ya alangkah baiknya teman-teman harus memulai dari 2 ekor, 3 ekor, atau mungkin sepasang paling ininya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa neliti, bisa mengamati ya. Tapi kalau menurut saya, ketika kita mempunyai domba satu pasang, terus teman-teman ngarit ya, mempunyai 10 ekor dan 2 ekor itu capeknya sama untuk ngaritnya sama teman-teman. Yang saya rasakan seperti itu teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman ngarit ketika teman-teman mempunyai domba 10 ekor ya. Coba teman-teman teliti dulu, jangan langsung beternak banyak ya, terkecuali teman-teman mempunyai tim ahli atau mungkin SDM dari segi domba. Boleh teman-teman banyak, tapi kalau misalkan teman-teman mau nyoba-nyoba ngarit ya, mungkin 10 ekor aja paling banyak teman-teman. Jangan lebih dari 10 ekor kalau misalkan teman-teman kerja atau mungkin punya usaha ya. Kalau misalkan teman-teman pengusaha gitu kan, ya udah ngurus aja sama yang ngarit. Jadi itu jatuhnya rugi ketika memang kita nyuruh ngarit teman-teman ya. Jadi untuk peternak domba itu memang harus banyak didasari ilmu pengetahuan dari peternakan domba. Jadi kita riset terlebih dahulu, kita nyoba sepasang, 2 pasang, 3 pasang ya. Disarankan menurut saya ketika kita beternak, untuk memulai beternak yaitu adalah 1 pasang atau mungkin 10 ekor. Nah itu udah paling banyak 10 ekor. Jadi teman-teman bisa eksplor nanti bagaimana perkembangan dari 10 ekor. Nah 10 ekornya itu apa aja ya. 10 ekornya itu misalkan 1 jantan, 9 betina teman-teman ya. Nah dari 9 betina itu nanti akan beranak pinak teman-teman ya. Yang penting ketika teman-teman ingin beternak harus milih dombanya, menurut saya harus yang lebih bagus lah, yang pilihan ya teman-teman. Jadi jangan, kalau bisa jangan lokal ya. Tapi kalau teman-teman ya udah mau murah aja, lokal juga nggak jadi masalah. Tapi ketika memang kita mau belajar ya lebih baik memang harus lokal dulu ya. Jangan langsung yang bagus full blood atau itu jangan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai modal yang sangat tinggi, teman-teman join lah sama orang-orang yang memang SDM-nya sudah di dalam bidang peternakan domba. Seperti itu teman-teman ya. Karena ini berdasarkan pengalaman saya ketika saya ingin belajar domba. Saya mempunyai domba itu anakan usia 4 bulan ya. Usia 4 bulan itu 2 ekor teman-teman. Saya belum bisa ngarit, belum pernah ngarit seumur umur. Ketika kita terjun ngarit, ternyata ngarit capek. Dan untuk capeknya itu 1 karung itu untuk 2 ekor 1 hari atau 2 hari itu sampai 3 hari nggak habis teman-teman ya. Jadi banyak tangan sampai kena ya. Itu banyak suka dukanya ketika memang kita beternak domba. Entah itu mungkin kena arit, entah itu mungkin ketemu ular di lapangan atau di lahan gitu teman-teman ya. Jadi banyaklah suka dukanya. Jadi kita harus melewati seperti itu terlebih dahulu gitu ya. Walaupun ketika kita mempunyai modal, yaitu saran saya yaitu kita harus join sama SDM yang memang di dalam ilmu peternakan atau domba. Seperti itu teman-teman ya. Ya itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi pasti ada suka dukanya ketika memang kita beternak teman-teman. Seperti itu ya. Banyak yang saya harus ceritakan untuk perdombaan ya. Mulailah dari 2 ekor atau mungkin paling banyak 10 ekor ketika kita memulai ternak ya teman-teman. Insya Allah kalau misalkan teman-teman memulai ternak lah 10 ekor contoh ya. Jadi domba itu nanti akan beranak pinak ya. Nanti kita akan memetik hasilnya itu ketika memang kita sudah mempunyai anakan dari betina-betinanya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pasti pokoknya bagi pemula ya, ketika memang mulai ternak terus ternaknya itu anakan atau mungkin lahiran, wah itu akan merasa bahagia ya ketika memang ternak kita melahirkan ya. Saya juga pengalaman seperti itu pasti ya. Kalau kata orang Sunda itu buruh ngarit lah. Nah buruh ngaritnya itu adalah
anakannya itu gitu. Kalau misalkan anakannya perempuan itu kita bisa dibesarkan, dibudidayakan lagi sampai dia besar, nanti beranak pinak dan anakan lagi teman-teman. Nah, untuk hasil penjualannya mungkin teman-teman bisa menjual dari si anakan dari jantan seperti itu teman-teman ya. Tapi tergantung teman-teman ya, ketika memang teman-teman juga mau jual dari betinaan ya nggak jadi masalah gitu kan. Itu tergantung dari kapasitas dan manajemen teman-teman seperti itu teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat, walaupun kita pemula kita harus mencoba ya. Jangan pernah kita merasa oh nggak bisa ya. Sebelum kita mulai janganlah kita patah semangat, kita harus coba terlebih dahulu ya. Jadi nanti akan ketemu step by step dalam beternak domba ya, apabila kita mau atau ingin belajar dalam bidang peternakan domba ya teman-teman. Boleh teman-teman bisa sharing ke peternakan yang lain ya, ketika memang oh dombanya kenapa sakit, kenapa sakit mata, atau mungkin bisa searching ya. Sekarang udah banyak media YouTube yang sudah memfasilitasi teman-teman seperti tidak seperti zaman dulu ya. Sekarang sudah banyak media sosial ya, dari Facebook, dari YouTube ya, dari Instagram, itu banyak edukasi tentang peternakan domba. Jadi menurut saya di dalam peternakan domba itu sangat-sangat banyak sekali explore yang kita harus gali ya, untuk informasi dan keilmuannya itu banyak sekali di dalam peternakan domba ya. Banyak ya di dalam ilmu peternakan domba, entah itu dari jenis, entahkah itu dari penyakit, entahkah itu dari segi dari lain-lainnya, entahkah dari penggemukan atau petening atau breeding, itu banyak teman-temannya. Jadi memang kita harus mempelajari dari step by step. Jadi jangan pernah patah semangat ya, jangan pernah malu untuk memulai, jangan pernah malu untuk bermimpi ketika kita mau mempunyai peternakan besar ya. Kita harus melewati hal-hal proses seperti ini. Saya percaya ketika kita mau berproses, insya Allah akan berjalan dengan lancar, insya Allah akan maju. Yang penting kita terus ikhtiar dan terus berusaha dan tetap semangat. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin durasinya seperti ini aja. Banyak yang saya mau bahas ya. Mungkin bahas hari ini aja karena memang saya membuat konten ini untuk edukasi teman-teman ketika mau beternak ya. Jadi pokoknya tetap semangat ya kepada tukang ngarit Indonesia, karena memang tukang ngarit Indonesia yaitu adalah ketahanan pangan khususnya daging domba teman-teman. Oke, itu aja mungkin dari saya, dari channel Arjun Arbet. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan yang telah menonton video ini bermanfaat dan tetap digampangkan rezekinya dan disehatkan selalu terutama. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari saya, dari Arjun Arbet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.